Ya, ini adalah case yang akan dipresentasikan oleh Dr. Gunar Isya Firdausi, PPDS Penyakit Dalam, tentang seorang laki-laki usia 21 tahun dengan abdominal TB dan meningitis TB. Waktunya 15 menit, ya. Oke, waktu silakan dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Isnin Anang dan terima kasih atas kehadirannya senior dan sejawat sekalian. Mohon izin pagi ini saya akan mempresentasikan laporan kasus saya dengan judul seorang laki-laki usia 21 tahun dengan abdominal TB dan meningitis TB. Ini sebagai pendahuluan, TB ini merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di dunia, dan TB ini dibagi menjadi dua, yaitu TB paru sebanyak 80% dari seluruh kasus, dan ekstra paru sebanyak 20%. Abdominal TB sendiri ini adalah satu dari 3% dari seluruh angka kejadian TB, dan 10% dari seluruh angka kejadian TB ekstra paru. Kemudian meningitis TB ialah bentuk TB yang paling mematikan dan yang paling sering menimbulkan kecacatan, dengan angka kejadian 1% dari seluruh kasus TB dan 50% diantaranya menimbulkan kecacatan. Kasusnya ini nama dengan saudara AF dengan jenis kelamin laki-laki usia 21 tahun, alamat di Surabaya, pekerjaannya saat ini tidak bekerja, masuk ke rumah sakit tanggal 19 November tahun 2021. Anamnesis, keluhan utama pasien yaitu sulit berkomunikasi, datang ke IGD, ini sulit komunikasinya selama 3 hari, kadang bisa menjawab pertanyaan, kadang tidak bisa, dan disertai ada nyeri kepala selama 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, dan ada demam 3 hari naik turun. Ini dikatakan juga pasien tidak mau makan dan hanya sesekali makan snack ringan, dan juga pasien ini tidak mau mandi dan hanya mau mandi jika dipaksa ibu pasien, dan pasien sering menyendiri, sering diam, dan juga sering marah tanpa sebab. Ini riwayat penyakit dahulunya dari TB parunya disangkal, kemudian darah tinggi, diabetes, dan asma juga disangkal. Riwayatnya pasien menyangkal ada yang merokok, penggunaan obat-obatan terlarang juga tidak ada, riwayat pergaulan dan seks bebas juga disangkal, riwayat kontak pasien dengan COVID tidak ada, dan riwayat kontak dengan pasien TB juga disangkal. Dari pemeriksaan fisik, pada saat datang KU-nya lemah dengan vital sign-nya, mohon maaf dokter, ini salah, GCS-nya 445 dengan tensinya 125/75 dengan nadi 92 kali per menit reguler, dengan respiratory rate 20 kali per menit, dengan suhu aksila 37,8, dengan SpO2-nya 98% udara ruangan. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kepala leher masih dalam batas normal, dan toraks juga dalam batas normal. Dari abdomen saya dapatkan adanya slight distended dan juga ada meteorismus, bising usus masih normal, dan tidak dapatkan adanya hepatom maupun splenomegali. Dari ekstremitas masih dalam batas normal. Kekuatan motorik ini sulit dievaluasi karena pasien tidak begitu kooperatif. Ini hasil laboratorium saat pasien datang dengan kelainan pada WBC sebesar 15.000 dengan neutrofil 84%, dengan natriumnya 123. Yang lain-lain dalam batas normal. Ini foto dada pada saat masuk. Ini bacaannya foto torak posisi AP dengan inspirasi cukup, dengan exposure cukup, bone dan soft tissue masih dalam batas normal, kemudian mediastinum dan jantung masih dalam batas normal, sudut ventricule kanan kiri tajam dan diafragma masih dalam batas normal. Pada parenkim karu dapatkan ada reticulogranular pattern di kedua lapang paru. Ini kami suspekkan dengan pneumonia dari IGD. Daftar masalah sementara, ini sulit komunikasi, nyeri kepala, demam, nafsu makan menurun, penelantaran diri, emosi tidak stabil, GCS-nya 425, dengan suhu aksila subfebris 37,8, abdomen slight distended, ada leukositosis, hiponatremia, dan fototorak mengarah ke suspek pneumonia. Daftar masalah tetapnya adanya penurunan kesadaran, psikotik akut, DD encephalitis viral, suspek pneumonia, suspek TB paru, kasus baru, ada meteorismus dan hiponatremi, hipotonik, hipovolemia. Analisis masalah dan rencana terapi, yang pertama penurunan kesadaran, rencana diagnosis kami yaitu melakukan CT scan kepala dengan kontras, dengan monitoring klinis dan tanda vital. Analisis yang kedua, psikotik akut,
DD encephalitis viral ini rencana diagnosis juga CT scan kepala dengan kontras dengan memonitoring klinis dan tanda vital. Yang ketiga, suspek pneumonia, rencana diagnosis kami cek ekstra evaluasi, kemudian melakukan smear sputum gram, kultur sputum aerob, dan kultur darah. Dengan sementara terapi yang kami berikan injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, monitoringnya klinis, tanda vital, dan fototorak evaluasi. Yang keempat, TB paru suspek kasus baru, rencana diagnosis kami cek ekstra evaluasi, kultur sputum aerob, dan gen expert sputum. Rencana terapi OAT-nya menunggu hasil gen expert sputum, rencana monitoring klinis, tanda vital, dan fototorak evaluasi. Yang kelima, meteorismus, rencana diagnosis kami melakukan USG abdomen dan CT scan abdomen, monitoring klinis dan tanda vital, dan hiponatremia, rencana diagnosis kami laboratorium evaluasi. Terapinya yaitu koreksi hiponatremi sesuai dengan konsultasi IPD, yaitu rehidrasi NaCl 0,9% 1000 mili dalam 24 jam, rencana monitoring klinis, tanda vital, dan laboratorium. Ini progres pasien. Pada saat hari keempat, kesadaran pasien menurun dan disertai ada keluhan muntah berwarna hitam dengan GCS 445, tekanan darah 125/80, yang lainnya masih dalam batas normal, abdomen masih slightly distended. Dari saran dari TSIPD diberikan lansoprazol pump 6 mg per jam dan sukralfat 3 kali 1 sendok per sonde. Dari perawatan ke-6, kesadarannya tambah menurun. Kemudian muntah hitam sudah tidak didapatkan dengan GCS 325, tanda-tanda vital masih dalam batas normal, gen expert sputumnya tidak dideteksi dengan gen expert VCC detected. Kemudian pada hari 11 perawatan, pasien kejang 1 kali dengan durasi kurang dari 30 detik dengan tanda-tanda vital GCS-nya 224 dengan tensi 137/90, nadi 110 kali, RR 22 kali, dan suhunya 36. Hasil CT scan kepala dengan kontras ini yaitu meningoencephalitis TB dan hidrosefalus komunikan. Pada hari perawatan ke-14, pasien penurunan kesadaran dengan kejang 1 kali, GCS 212, tanda-tanda vital masih dalam batas normal. Kemudian gen expert dilakukan lumbal fungsi, gen expert cairan cerebrospinal detected. Ini kemudian di KIE oleh TS bedah untuk dilakukan tindakan terkait hidrosefalusnya. Kemudian pasien menolak dan memutuskan untuk rundingan dahulu. Pada perawatan hari ke-18, kesadaran pasien ini masih tetap belum membaik, yaitu dengan GCS 224, tanda-tanda vital lain dalam batas normal. Kemudian TS bedah saraf ini melakukan operasi external ventricular drainage teknik Kocher. Ini akhirnya keluarga ACC untuk dilakukan tindakan. Pada perawatan hari ke-22, kesadaran pasien setelah dilakukan tindakan oleh TS bedah saraf tidak didapatkan perbaikan, GCS masih tetap dengan 224. Kemudian ini direncanakan operasi kembali oleh TS bedah saraf untuk dilakukan pemasangan Vipishan. Perawatan hari ke-25, pasien pos tindakan Vipishan, pasien masih dapatkan kejang dengan GCS-nya 324, tanda-tanda vital masih dalam batas normal. Perawatan hari ke-28, pasien tidak didapatkan kejang selama 2 hari terakhir, kemudian pasien direncanakan untuk melanjutkan perawatan di rumah. Ini pada tanggal 19 Desember, pasien kembali datang ke IGD, RSDS dengan keluhan kejang lebih dari 2 kali, 1 hari SMRS dengan GCS saat diterima di IGD dengan GCS 212, tekanan darah 133/81, nadi 132 kali, RR 20, suhu 37,6 dengan SpO2 99% dengan O2 masker 6 LPM. Pada perawatan yang periode kedua hari ke-10, kesadaran pasien masih tetap dengan GCS 212, tekanan darah 133, tanda-tanda vital masih tetap. Ini sudah dilakukan hasil EEG, direncanakan hasil EEG, melakukan EEG ini hasilnya yaitu mengindikasi adanya encephalopati diffuse derajat sedang. Pada perawatan hari ke-11, pasien direncanakan melanjutkan perawatan di rumah. Ini adalah hasil lab progres selama perawatan di Sutomo. Ini dapatkan adanya. Kita akan apa yang spesifik dari hasil lab ini yang menarik? Dari WBC dari awal tinggi, dokter, dengan 15.000.
21.000 dan 16.000 ini pada perawatan periode pertama itu sudah kami lakukan kultur darah dengan HbBPC seperti ini, kultur darah steril, dokter. Kemudian kita tidak berikan ini dengan pemberian ceftriaxone selama 10 hari dengan kultur darah steril, kemudian ceftriaxone kami stop. Kemudian selanjutnya WBC-nya tetap tinggi, tapi kita tetap tidak memberikan antibiotik, dokter. Kemudian serum kreatinin sempat tinggi di tanggal 26, ini terkait karena pemberian kontras pada saat CT scan kepala dengan kontras, dokter. Jadi ini peningkatannya karena kontras, berangsur SK-nya turun dan akhirnya normal, dokter, dengan rehidrasi. Dari hiponatremiumnya juga sudah terkoreksi awalnya dengan hiponatremi, dengan pemberian rehidrasi saja cukup, natriumnya kembali normal, dan kalium sempat menjadi 3,3. Ini kalau dari saya terkait dari low intake-nya, dokter, karena pasien ini terpasang personde NGT, jadi intake-nya mungkin kurang karena tidak didapatkan ada diare maupun muntah. Ini diberikan KSR saja, kemudian kalium menjadi normal kembali, dokter. Dan CRP-nya ini agak meningkat dan juga LED-nya meningkat, dokter. Dari analisis cairan cerebrospinal ini mengindikasi adanya ini, dokter, meningoencephalitis, dokter. Ini progres fototoraks sama perawatan. Kalau dari saya, menurut saya ini tidak ada perbaikan, namun juga tidak ada perburukan, dokter. Ini hasil CT scan kepala kontras dengan kontras. Ini sempat saya lakukan CT scan abdomen, dokter. Hasilnya adanya hepatomegali, dokter, dengan adanya ektaksis pada pelvis renalis, namun tidak dapatkan adanya massa, tidak dapatkan adanya asitas juga, dokter. Ini hasil kultur darah saat perawatan pertama itu ditemukan steril, tidak ditemukan pertumbuhan kuman. Pada kultur dahak tidak dapat dilakukan karena sampelnya tidak cukup, dokter. Saya sudah memakai mukus ekstraktor, tapi sampel tidak cukup, hanya cukup untuk dilakukan gen expert, dokter. Sehingga kultur darah steril, antibiotik ceftriaxone kami hentikan. Gen expert sputumnya negatif, feses dan juga cairan cerebrospinalnya didapatkan positif. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang data-data selama pasien dirawat. Silakan. Selamat pagi, dokter. Dokter Pilar, izin bertanya, saya Dokter Rizky. Pada pasien ini dengan judul pasien laki-laki 21 dengan abdominal TB dan meningitis TB, untuk diagnosa abdominal TB-nya, kami tadi lihat di permohonan problem list-nya tidak ada diagnosanya, hanya ada meteorismus. Kemudian dari hasil-hasil pemeriksaannya juga tidak disebutkan ada abdominal TB-nya. Abdominal TB-nya mulai kapan dan terdiagnosa dari mana gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi awalnya pasien ini memang tidak kita curigai ke arah TB abdomen, kita lebih curiga ke arah sistem saraf pusatnya. Namun dari awal saya sudah menemukan adanya keluhan perut rasa tidak enak, dan juga pada pemeriksaan fisik saya dapatkan ada slight distended pada abdomen dan juga meteorismus. Kemudian kami mengecekkan gen expert feses itu setelah kita mendapatkan hasil gen expert sputum yang negatif, dokter. Jadi karena negatif, TB parunya kita singkirkan, kemudian kita langsung cekkan ke gen expert feses, dokter. Ini mohon maaf, dokter, ini tidak saya cantumkan tanggalnya, dokter. Belum saya cantumkan, dokter. Jadi begitu saat gen expert sputum itu kita dapatkan negatif, kita langsung cekkan gen expert feses, dokter. Itu tanggal 26, dokter. Itu hari ke-7 perawatan. Baru kita dapatkan gen expert feses positif. Jadi kita tegakkannya di saat tanggal 26. Oke, demikian ya, Dr. Rizky ya.
Oke, apakah ada lagi konfirmasi tentang Ya, Dokter kasus? Anang. Ya, Ya, melanjutkan pertanyaan Dokter Rizky. Apa itu? Nggak ada, waktu itu nggak ada itu. Apa? City abdomen nggak ada ya? Belum, dokter. Belum dilakukan. Ya, karena kalau paling nggak minimal kita bisa melihat momentumnya dari city abdomen itu. Karena kalau apa? Eh, gene expert versus ditemukan positif, terdeteksi. Bagaimana kita bisa menyingkirkan bahwa itu hasil dari mungkin dia ada dahak yang tertelan seperti pada kasus anak-anak. Jadi artinya gene expert versus terdeteksi tidak serta-merta kita ngomong oh, ini abdomen enggak seperti itu. Ya, karena bisa jadi itu hasil dari eh, dahak yang sebagian tertelan ya bisa jadi kita ada berpikiran seperti itu. Jadi mungkin idealnya sebaiknya pasien ini waktu itu ada begitu sudah dicurigai TB abdomen, mungkin perlu paling nggak ada CT abdomen untuk melihat ada sesuatu di omentumnya atau tidak. Ya, itu saja Dokter Anang. iya, matur nuwun, Dr. Arif. Penting ya, jadi ternyata ya gene expert Untuk feses ya bisa juga dari sputum yang tertelan ya, dia terdeteksi di sana. Menarik. Baik, mungkin ada lagi konfirmasi tentang kasusnya sebelum kita lanjut ke pembahasan. Itu ada CT abdomennya ya. CT abdomennya mengatakan apa itu? izin dokter, ini jadi kami lakukan CT abdomen itu setelah mendapatkan hasil gene expert fesesnya dokter. Bacaannya dapatkan hepatomegali dan pelviektasis bilateral, kemudian sakroilitis kanan dokter. Tidak tampak dokter, tidak ada. Sudah di gene expert keluar terus mau jalankan kasus di dengan CT scan. Baik. Kita bisa lanjut ya ke pembahasan ya. Silakan. Jadi saya pikir ini menarik seperti refreshing buat kita ya untuk kasus-kasus TB susunan saraf pusat ya dengan TB abdomen, bagaimana alur diagnosis dan terapinya, apakah ada yang baru ya, apakah ada yang update. Silakan. Izin lanjutan dokter untuk pembahasan. Ini sebagai pendahuluan epidemiologinya. Literatur yang saya dapat ini berdasarkan epidemiologi. Abdominal TB ini sering tanpa disertai adanya gejala di paru. Kemudian TB abdomen ini mengenai secara merata baik pada perempuan maupun laki-laki dan angka kejadiannya meningkat dengan meningkatnya jumlah kasus AIDS. Pada kasus saya ini penderita seorang laki-laki dengan usia 21 tahun tanpa ada yang manifestasi klinis pada organ paru dan penderita tidak menderita HIV. Untuk presentasi klinis sendiri yang saya dapatkan pada abdominal TB ini gejalanya paling banyak ialah adanya demam, anoreksia, berat badan menurun, ada yang mual dan muntah, ada nyeri perut, dapat didapatkan diare maupun konstipasi, hematemesis dan melena bisa ditemui tapi sangat jarang ditemui. Pada pemeriksaan fisik ini abdomennya bisa didapatkan distended, adanya asites, ada pembesaran hepar dan pembesaran lien. Pada kasus saya, ini penderita datang dengan keluhan sulit berkomunikasi dan demam. Selama perawatan, penderita didapatkan adanya slight distended pada abdomen. Pada perawatan juga sempat didapatkan ada hematemesis. Pada laboratoris, pada TB abdomen ini didapatkan adanya anemia namun ringan, leukosida dapat normal, CRP-nya bisa meningkat dan LAD meningkat. Pada gene expert yang saya cari dari literatur ini bisa ditemukan tapi spesifisitasnya 39,1% dan memiliki sensitivitas 85,7%. Kemudian untuk penegakannya sendiri bisa dilakukan analisis cairan asites dengan protein lebih dari 3 gram, jumlah selnya 150 sampai 4.000 dan didominasi oleh limfosit. Kemudian ada serum adanya lebih dari 53 dan ada dari cairan asites yaitu lebih dari 36. Kasus yang saya dapatkan ini hanya didapatkan ada peningkatan CRP dan LAD. Gene expertnya detected, pada pasien didapatkan adanya asites. Penunjang pada TB abdomen ini bisa dilihat dari USG, CT scan, kolonoskopi. USG-nya ini didapatkan limfadenopati dan asites. Pada kasus saya sudah saya daftarkan USG, namun tidak dibaca oleh TS radiologi karena tertutup bayangan usus, gas usus. Pada CT scan abdomen ini
pada literatur yang saya cari ditemukan ada penebalan dinding dari ileum terminalis, cecum atau ileosekal, dan adanya limfadenopati. Pada kontras didapatkan adanya ulcerasi mukosa, mengecilnya lumen, dan adanya struktur ataupun fistula. Pada pemeriksaan CT scan abdomen pasien saya ini hanya didapatkan heparin membesar, tampak ekstasis sedang pada pelvis renalis, dan tidak lain-lain dalam batas normal. Ditegakkan TB abdomen juga bisa dari kolonoskopi, ditemukan adanya ulcerasi dan dikelilingi eksudat berwarna putih atau kuning. Pada kasus saya, kolonoskopi maupun histopatologi belum dilakukan. Penegakan TB abdomen gold standarnya yaitu histopatologi, ditemukan sel epitelial granuloma dengan kaseosa pada jaringan yang diambil. Ini algoritma TB abdomen yang saya dapatkan dari literatur. Pertama, jika ada suspek TB abdomen, kita suspekkan dari klinis dan juga dari pemeriksaan penunjang. Ini pada intinya gold standard dari TB abdomen ini tetap dilakukan histopatologi pada jaringan yang diambil. Ini sekilas saja tentang meningitis TB. Epidemiologinya dapat mengenai semua usia, lebih sering pada usia anak-anak dan penderita dengan HIV. Klinisnya gejala prodromal terjadi 2-4 minggu sebelumnya dengan keluhan demam, badan lemas, dan nyeri otot. Keluhan yang paling sering yaitu nyeri kepala, muntah, fotofobia, kaku leher, dan penurunan kesadaran dan defisit neurologis. Pada pasien saya ditemukan adanya demam, nyeri kepala, dan pada pemeriksaan fisik dapatkan penurunan kesadaran, dan pasien ini tidak menderita HIV. Ini penunjang pada meningitis TB. Pada radiologis didapatkan trias meningitis TB, yaitu kontras enhancement pada daerah basal meningeal, didapatkan hidrosefalus, didapatkan infak. Trias tersebut ditambahkan adanya tuberkuloma, ini yaitu tanda yang paling umum ditemukan pada meningitis TB. Dan analisis cairan cerebrospinal didapatkan peningkatan WBC, namun masih kurang dari 500, peningkatan dari red blood cell, peningkatan protein lebih dari 40, glukosa yang rendah kurang dari 50. Gen expert cairan cerebrospinal dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Diagnosis definitif dari meningitis TB ini berdasarkan Kemenkes 2019 ditemukan ada BTA positif pada cairan cerebrospinal, gen expert cerebrospinal positif, dan kultur MTB pada cairan cerebrospinal. Pada kasus saya ini hasil CT scan-nya didapatkan adanya lesi solid batas tegas, tepi reguler disertai perivokal edema, didapatkan rim contrast enhancement, tampak leptomeningeal enhancement, dan tampak hidrosefalus komunikan, dengan disertai pelebaran ventricle lateral kanan kiri 3 dan 4. Pada analisis cairan cerebrospinal, didapatkan RBC-nya 1 sel, WBC 60, limfositosis dengan sel MN 75% dengan protein 124,4 dan glukosa 49 mg per dl. Gen expert cairan cerebrospinal detected. Mohon izin dokter, ini kasus saya bawakan ini lebih ke arah diagnosis TB abdominal ya dokter. Jadi ini ringkasannya. Telah dilaporkan sebuah kasus saudara AF, 21 tahun dengan diagnosa penurunan kesadaran, causa meningoencephalitis tuberculosis, plus hidrosefalus komunikan post vipisan dan abdominal tuberculosis. Penegakan diagnosa abdominal TB ini sebenarnya bisa dilakukan dengan 4 ini, yaitu pemeriksaan gen expert feses, analisis cairan asites, pemeriksaan radiologis, namun gold standar tetap dilakukan histopatologi jaringan dari gastrointestinal itu sendiri. Terima kasih dokter, mohon asupan. Baik. Demikian sebuah case report tentang TB meningitis dan TB abdomen. Ya. Sebelum saya buka diskusi, saya ada pertanyaan. Untuk biopsi TB abdomen, yang terbaik di mana biopsinya? Karena dia kan disebutkan gold standarnya kan histopatologi kan ya. Mohon izin saya mencoba menjawab dokter. Dari literatur yang saya baca, paling baik kan paling sering terkena itu di daerah cecum sama ileocecal junction dokter. Apakah itu bisa dilakukan biopsi ya, misalkan di daerah yang spesifik seperti itu gitu? Misalkan tolong PA, tolong dong di biopsi di daerah cecum itu, apakah bisa? Mungkin dari kolonoskopi dokter. Oh, kolonoskopi. Oke. Tapi kan kalau untuk omentum kan nggak bisa jangkau ya, kolonoskopi kan ya. Ya dokter. Ya baik.
Oke, saya buka forum diskusi. Barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Terima kasih dokter. Izin saya Rizky izin bertanya dokter. Ya. Dokter Gunnar, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Tadi pada slide pembahasan didapatkan gambar tabel diagram untuk menegakkan TB abdomen. Boleh dilihatkan dokter? Nah, mungkin algoritma ini bisa ditambahkan sumbernya dari mana dokter? Kemudian selain di PowerPoint, mungkin bisa ditambahkan di materinya sini dokter, karena kami juga harus mengetahuinya dan bisa menjadikan dasar untuk kami mempelajari berikutnya. Kemudian pada pasien ini, apakah kasus TB abdomen itu selalu disertai dengan asites dokter? Kemudian kalau misalnya selalu dengan asites, kenapa pada pasien ini terjadi asites? Kenapa terjadi asites pada pasien dengan TB abdomen? Kemudian mungkin bisa ditambahkan dokter, pada pasien ini kan ada gejala yang mengarah ke arah TB abdomen yang dokter ketahui, kemudian ada pemeriksaan fisik yang khas pada TB abdomen. Itu misalnya ada, mungkin bisa ditambahkan dokter. Apakah ada gejala khasnya pada pasien ini dan kira-kira bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas asupannya. Iya, sekali lagi saya mohon maaf. Ini memang untuk algoritma ini belum saya tambahkan untuk sumbernya dari mana, dan juga memang mohon maaf saya belum masukkan ke dalam print-printan laporan saya. Kemudian untuk gejala khas pada abdominal TB, kalau dari semua literatur yang saya baca, itu tidak ada gejala khas keluhan di abdominal TB. Ini justru paling sering pasien itu datang asimptomatis. Jadi oleh karena itu kadang TB abdomen ini sering terlambat terdiagnosis karena pasien sering datang itu dengan asimptomatis atau gejala yang tidak jelas. Jadi gejalanya ya gejala khas pada penyakit prodroma yang lain, ya demam, mual muntah, kemudian berat badan menurun. Ya, jadi sebetulnya paling banyak pasien kalau saya baca itu datang dengan asimptomatis. Untuk asites, tidak semua pasien, kalau saya baca, tidak semua pasien TB abdomen ini dapat mencetuskan asites. Begitu juga dengan pasien saya, ini tidak dapatkan adanya asites. Berapa persen angka kejadian asites pada TB abdomen? Izin dokter, kalau dari yang literatur saya yang baca itu tidak ada angkanya dokter, hanya tulisannya mayoritas dari pasien tidak terjadi asites dokter. Namun untuk angkanya sendiri tidak ada dokter. Mohon asupan dokter. Jadi sebagian besar tidak terjadi asites itu ya. Oke. Baik. Gitu ya dokter Rizky. Apakah ada tambahan pertanyaan? Terima kasih. Izin dokter, mungkin kalau kami dulu mengetahui bahwa pada TB abdominal itu biasanya terjadi chest wall phenomenon itu dokter. Sekarang sudah tidak ada nih dokter. Kalau yang saya baca tidak dokter, tapi mungkin saya kurang banyak membaca. Mohon asupan dokter. Izin itu. Ya. Ini dari bilang dokter. Catur pasti kan ada fenomena papan catur kan ya. Ada timpani, terus sonor atau redup, timpani, sonor atau redup itu kan ya. Nah, apakah di guideline atau di literatur terbaru ini masih dipertimbangkan ya pemeriksaan perkusi itu gitu. Mungkin nanti ditambahkan ya untuk perbaikannya ya. Saya pikir saya ingin data itu juga. Ya, tentu kita semua ingin tahu ya, curious apa masih seperti itu gitu ya. Oke, siap dokter. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Iya dokter, mohon izin dokter dengan regen dok. Silakan. Iya dokter. Dokter, saya ingin bertanya terkait dengan algoritma abdominal TB. Ini yang sudah sangat jelas ditulis seperti kalau ada klinis dan radiologi kita workup untuk ke arah abdominal TB. Terkait dengan ini kan disampaikan bahwa ini gold standarnya adalah dengan pemeriksaan histo-PA daripada
histo PA. Nah, apakah ada tempat memang tadi pemeriksaan gene expert sputum? Apakah dokter mungkin sudah membaca terkait gene expert phases, terkait sensitivity dan specificity-nya? Apakah memang sangat jelas? Apakah yang kadang-kala kan kita sekarang jika memang ada konsulan ya maaf ya dari teman-teman sejawat sekalian dikonsulkan langsung untuk pemeriksaan gene expert phases. Apakah itu visible untuk dilakukan? Jika memang dia positif, apakah visible untuk kita berikan obat anti tuberkulosis? Maksudnya seperti itu. Jadi kadang-kala kita lupa untuk meninggalkan tindakan invasif seperti contoh pemeriksaan mungkin kolonoskopi. Karena memang guideline-nya adalah kita lakukan kolonoskopi untuk histo PA. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Sebetulnya untuk Gen Expert Phases sendiri, dari jurnal-jurnal yang saya baca itu, dari semua itu hanya satu jurnal yang menyarankan untuk dilakukan Gen Expert Phases. Karena jurnal lain Gen Expert Phases positif pun belum tentu TB abdomen. Ya, hanya satu jurnal saja yang mengatakan tadi spesifitasnya 39,5 dengan sensitivitasnya 85. Itu dari jurnal itu tetap menyarankan untuk dilakukan Gen Expert Phases untuk pasien yang curiga TB abdomen karena Gen Expert Phases ini mudah dilakukan dan ini gunanya untuk dapat menegakkan lebih awal TB abdomen karena dari Kemenkes sendiri kita bisa langsung berikan OAT pada TB abdomen ini tanpa menunggu adanya histopatologi itu. Mohon asupan, Dada. Jadi, maaf izin dokter. Jadi berarti kita tidak menunggu histopea. Jadi berarti kalau umpama seperti contoh mengarah pemeriksaan kayak seperti mungkin ya saya berpikir bahwa awalnya curiga peritonitis, baru kita periksakan gene expert phases, tiba-tiba dia memang positif, kita langsung kasih obat. Mungkin apakah tidak kita khawatirkan ya seperti disampaikan oleh Dr. Arif tadi bahwa jangan sampai itu merupakan sekret yang tertelan dari memang pasien TB. Ini kan terkait dengan diagnostik ya. Ini pasien TB paru, tetapi mungkin apakah ini sekret yang tertelan dari saluran nafas masuk ke gastrointestinal tract, itu maksud saya. Jadi berarti kalau mau dari teman-teman IPD memang ketika gene expertnya memang phasesnya positif, jadi berarti kita langsung kasih OAT gitu ya. Kalau yang saya baca gitu, Dada. Jadi bisa kita berikan OAT karena TB abdomen ini kalau kita terlambat memberikan terapi, ini bisa memberikan komplikasi, Dada. Kalau dari saya baca gitu, Dada. Terima kasih, dokter. Ya, memang menarik ya untuk ini. Memang perlu data-data ya. Kalau untuk sputum yang tertelan ini sebenarnya berapa persen dan bagaimana angka diagnostiknya untuk gene expert stool ini ya untuk phases. Baik, nanti coba dicari datanya ya, bisa ditambahkan ya. Ya, baik kita lanjutkan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Mohon izin dokter. Ya, ini kasusnya menarik soalnya. Silakan. Ya, dari Mbak Hamid dokter. Jadi pada kasus ini kan dikatakan TB abdomen. Dan TB abdomen ini kan terdiri dari beberapa organ. Ada solid organ, ada peritoneum maupun intestinalnya. Dari hasil CT scan-nya apakah mendukung ke arah organ yang mana dari hasil CT scan-nya? Mohon izin, Dokter. Kalau dari hasil CT scan abdomen memang tidak ada ke arah ke TB abdomen, Dokter. Karena hanya dapatkan ada hepatomegali aja, Dokter. Ya, berdasarkan hasil tersebut, apakah pada kasus ini kita bisa menegakkan suatu intestinal TB atau gastrointestinal TB? Karena mengingat yang didapatkan adalah gene expert dari phasesnya. Kalau dari pemeriksaan CT scan saja, memang sebetulnya kita tidak bisa menegakkan pasien ini TB intestinal, Dokter. Karena kita hanya mendapatkan hasil yang mengarah ke TB abdomen hanya gene expert. Sedangkan ya seperti yang saya baca tadi, tidak semua gene expert phases positif itu ya TB abdomen. Terima kasih. Izin bertanya, Dokter, dengan gemilang, Dokter. Ya. Terminologi abdominal TB ini apakah untuk semua TB abdomen, apakah ada spesifiknya? Mungkin dari pemeriksaan kolonoskopi, jadi ketemunya kolon TB,
Terus mungkin kalau misalnya ketemunya di ileum jadinya ileitis TB atau bagaimana dokter? Mungkin ini cuma masalah terminologi penyebutan TB abdominal ini apakah menyangkut semuanya termasuk di omentum dan sekitarnya. Kalau peritonitis kan pasti harus ada tanda peritonitisnya juga. Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk terminologinya yang saya dapat itu abdominal TB itu hanyalah traktus gastrointestinal, dokter. Itu saja, dokter. Baik, kalau pada pasien ini apakah seperti kata dokter Bahmi tadi, apakah ada tempat spesifiknya pada pasiennya, dokter? Apakah dia hanya ada di kolon, apa di seluruh lapangan abdomennya? Cuman belum terjadi peritonitis, mungkin begitu. Izin kalau jujur untuk data itu saya tidak bisa menjawab, dokter, karena ini kan tidak ada pemeriksaan lebih lanjut yang dapat kita tentukan ini dari kolon atau tempat lain, karena hanya gen expert feses saja. Jadi saya belum bisa menentukan, dokter. Baik, terima kasih, dokter. Apakah endoskopi bawah atau endoskopi atas juga bisa untuk diagnostik itu? Halo? Izin, dokter. Ya. Kalau endoskopi atas itu hanya sampai Gasper, dokter. Lebih direkomendasikan kolonoskopi, dokter, karena bisa mencapai ke kolonnya sampai ke sekumnya, dokter. Oke, saya pikir ada peran untuk endoskopi atas untuk penegakan diagnostik. Kemudian pada kondisi bagaimana abdominal TB ini kita perlukan tindakan yang situ untuk pembedahan misalkan. Kita konsultasi ke bedah digestif itu. Mohon izin menjawab, dokter. Menurut saya mungkin kalau kita konsulkan bedah jika ada tanda-tanda ini, dokter, peritonitis, dokter. TB atau akut abdomen gitu ya, kita bisa diskusi dengan bedah digestif ya. Oke, dokter. Baik. Satu pertanyaan lagi dari saya. Kenapa kok ini di operasi itu untuk SSP-nya oleh bedah NS? Indikasinya apa ini? Izin, dokter. Indikasinya ini karena dari CT scan kepala kontrasnya itu ada hidrocephalus communicans, dokter. Apakah itu causation-nya juga karena TB ya? Pada kasus ini? Bisa karena meningitis TB-nya, dokter. Tapi ini terbentuk meningoencephalitis TB kan ya? Nggak hanya meningitis TB ya? Dari bacaan CT scan prognosisnya lebih buruk mestinya kalau meningoencephalitis. Halo? gitu, dokter. Baik. Oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan mungkin dari audiens. Cukup atau sinyal saya yang jelek ini? Oke, Dokter Ismin. Masukan aja, Dok, mungkin untuk penulisan gen expertnya itu kan tulisannya kan 2 kalimat ya, MTB detected apa gitu, kemudian rifampicin-nya resistennya itu terdeteksi atau enggak, itu mungkin dikoreksi ya, ditambahkan di situ, karena kan Anda hanya menulis bahwa terdeteksi Mycobacterium tuberculosis itu saja, karena kata-kata itu penting nanti ya untuk pengobatannya gitu ya. Kemudian tadi ini memang gen expertnya ketemunya selain dari feses juga dari cairan cerebrospinal. Iya, dua-duanya. Gitu. Oh iya. Jadi saya rasa ini kasus yang menarik ya. Jadi mungkin bisa diajukan untuk publish jurnal, mungkin bisa loh ini kalau digarap serius ya. Iya, karena MTB-nya ketemunya kalau dari cairan cerebrospinal itu kan juga jarang ya ketemunya dari itu. Ya, terima kasih Dokter Isnin. Matur nuwun asupannya. Terima kasih. Nanti senior-senior yang mengusulkan dan menguji ini dijadikan peneliti anggota. Dimasukkan di jurnal nanti. Gitu ya. Mungkin ada lagi usulan atau pertanyaan? Baik.
saya pikir ini kasus yang menarik, gimana dari luar tuh menyorot kita tentang variasi-variasi kasus TB, dan ini adalah seperti refreshing buat kita bagaimana memanage pasien dengan TB meningitis, TB meningoencephalitis maupun TB abdomen, ya. Ada beberapa perbaikan-perbaikan yang harus dicari, terutama data-data tadi, kemudian fenomena papan catur tuh saya sudah mancap di kepala saya, fenomena papan catur apakah masih relevan di era yang baru ini, ya, di update keilmuan kita. Saya pikir sangat berguna, bermanfaat untuk ilmiah kita pada pagi hari ini. Kita akhiri, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dokter. Sami-sami. Izin live ya.